belakang. Oh, gitu. Coba saya bantu. Lanjut. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan channel Ani Flower Garden. Halo pemirsa, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, kita ini kedatangan adik-adik yang lagi KKN atau apa? KKN? Kuliah kerja nyata. Nih dari UIN ya, Tulungagung, Indonesia, Jawa Timur, Indonesia. Nih mereka itu lagi KKN ya di desa kami, dan mereka itu mungkin melihat di tempat aku ini untuk pekarangannya saya gunakan untuk berbagai tanaman sayur dan tanaman hias. Dia lagi tertarik dengan tanaman anggrek aku, teman-teman. Ya. Ini Pak Ketuanya. Halo ya. Oh ini keriting Mas. Jadi ini keriting. Jadi anggrek itu harus berada di tempat yang lembab. Artinya terjaga kelembapannya. Iya, ini 3 bulan nggak layu Mas. Ini sudah hampir 2 bulan lebih lah. Ini sudah mau keluar lagi untuk apa namanya spike-nya. Ini anggrek bulan juga, tapi ini yang apa ya, anggrek bulan mini nih. Nah ini cantik ya. Nah jadi mereka itu silaturahmi ya ke tempat kita teman-teman ya, sambil melihat-lihat tanaman anggrek di kebun belakang ya. Jadi untuk anggrek ini Mas harus ada di kelembapan, juga harus ada sirkulasi udara, ada air ya, penyiraman, dan juga harus ada matahari untuk fotosintesis. Monggo. Anggrek mana yang paling mahal ya? Ini Mas yang keriting. Jadi keriting itu segede ini ya, atau lebih gede dikit itu kalau udah berbunga sekitar 650 sampai 700. Tapi ini aku udah bisa berbudidaya sendiri, artinya merawat sendiri. Nah jadi anggreknya itu bisa jadi jumbo-jumbo dan rimbun-rimbun seperti ini. Dan hampir semuanya ini saya tempel di kayu, karena kayu itu kan sudah menyerap air ya Mbak ya. Jadi walaupun 2-3 hari aku lupa menyiram atau lagi ada kesibukan, dia itu sudah mandiri, nggak usah kita siram, dia itu sudah mendapatkan ya asupan air gitu. Ini anggrek bulan, ada yang dendro gitu ya. Nah jadi kalau misalkan kita itu lagi apa ya namanya, udah bosen mau tak posting gitu aja, ini nanti juga pasti ada pembelinya. Jadi kalau bisa itu untuk lahan pekarangan memang bisa dimaksimalkan seperti ini. Nah di tembok-tembok itu kan ada tanaman kadaka ini Mbak, tanaman hutan. Jadi anggrek ini kan memangnya tanaman hutan sebenarnya. Jadi kita adopt, tapi kita harus bisa memperlakukan anggrek itu sebagaimana di habitatnya, seperti di hutan, sehingga dia itu akan tumbuh dengan bagus dan juga ini apa namanya, bisa adaptasi gitu ya. Ada yang ditanyakan. Oh pupuk, oh nih kebetulan. Nah, ya ini gini, kita itu kan sering memanfaatkan limbah dapur ya Mbak ya. Pertanyaan yang bagus sekali nih pemirsa. Jadi pupuknya apa gitu? Kita seperti yang udah kita sampaikan ke pemirsa, kita itu hanya memakai pupuk yang organik aja ya pemirsa ya. Kita bisa menggunakan kulit bawang putih, kulit bawang merah kita rendam semalam,
paginya itu kita saring, langsung kita spraykan atau kita siramkan, itu bisa. Nah seperti ini Mbak. Nah ini lidah buaya, ini apa, bawang merah dan bawang putih ya, seperti ini. Itu lidah buaya. Nanti bisa kita tambahkan dari tumbuhan beras. Jadi bukan tepung. Kalau tepung itu kan beras dicuci langsung digiling ya. Tapi kalau untuk ini pupuk, berasnya tuh sampai 2-3 hari. Jadi sampai apa ya namanya? Sampai lebur. Nah, sampai lebur baru kita giling, kita tambahkan rendaman ini. Jadi seperti ini. Nih pemirsa, bagaimana cara mengaplikasikan, cara memakainya? Jadi 1 liter air tambah 1 liter air, ininya 1 tambah air lagi, langsung disiramkan ke anggrek. Kenapa harus beras Bu Ani? Beras itu kan banyak sekali ya mengandung karbohidrat, protein, mengandung B1, B3, B6, B12, ada juga zat besi, dan juga ada banyak lagi, banyak pokoknya. Jadi kenapa harus beras? Karena beras itu banyak kandungan yang sangat bermanfaat untuk tanaman. Nah seperti itu. Iya, tambah air lagi. Jadi seperti itu. Nah nanti bisa dicoba seperti, dan ini bisa digunakan untuk semuanya, tidak hanya jenis tanaman ya. Jadi untuk apa namanya, pemanfaatan halaman dan pekarangan itu bisa menekan juga ya untuk tingkat inflasi. Nah selain itu ketersediaan pangan untuk masyarakat itu secara mandiri bisa terpenuhi, karena dari lahan pekarangan ini saja ternyata bisa menghasilkan sesuatu sayuran, tanaman-tanaman yang sangat kita perlukan sehari-hari. Daripada bolak-balik buka dompet, lebih baik kita ambil tapi gratis. Nah, oke teman-teman, yuk kita ajak lagi adik-adik melihat di kebun sebelah timur. Itu ada toga juga ya, karena itu juga ada tanaman toga, tapi juga ada sayur dan ada juga tanaman hias. Jadi nanti dari adik-adik ini mungkin kembali di daerahnya atau bisa mengedukasi masyarakat ya, bahwasanya pemanfaatan lahan pekarangan ini bisa menjadi ketahanan pangan ya, ketersediaan pangan juga, dan apa namanya itu bisa loh kalau semuanya dari masyarakat ya, ibu-ibu semuanya di skala rumahan itu menanam sayur, jadi harga-harga itu jadi tidak melambung. Semuanya metik-metik buah sendiri, metik sayur sendiri, cabai sendiri, jadi nggak bakalan tuh yang namanya cabai jadi 100.000. Tinggal nanam itu nggak lama. Iya, 5 menit aja aku sudah dapat berapa lare gitu. Nah pemirsa, ini teman-teman ya dari UIN Tulungagung, ini juga bermain tapi juga belajar ya, mungkin belajar untuk mencintai tanaman. Selain rumah kita estetis, juga banyak tanaman. Ini apa ya, polusi udara itu bisa terkurangi, dan udara di tempat sini itu sangat dingin ya. Ngerasa dingin nggak? Sejuk, udaranya itu jadi bersih, dan juga kita bisa gunakan healing. Manfaat lagi berkebun itu bisa ini meningkatkan imun ya, juga menjaga kesehatan karena selalu senang gitu ya, selalu senang. Oke, kita akan lihat lagi. Nah ini tahu nggak anggrek apa nih, panjang kayak begini? Patimurung ini anggreknya ya.
Kita ke sana ya, kita tak kasih tahu untuk sayurannya yang nggak banyak. Ini kan hanya skala rumahan untuk pemanfaatan halaman dan pekarangan. Tapi kan juga bisa menghasilkan walaupun tidak banyak, tapi secukupnya untuk keluarga. Kita masuk gang sini ya pemirsa, dan kita akan kembali lagi di halaman. Di sana ada banyak berbagai tanaman hias yang aku budidayakan, dan ternyata dari tanaman-tanaman ini selain jadi hobi yang menyenangkan, tapi juga bisa menambah income pendapatan. Nah, di sini itu khusus tanaman aglonema. Jadi tidak kita campur dengan sayuran, Mas. Kenapa? Karena di sayuran itu banyak sekali hama, sehingga harus kita sendirikan gitu ya. Nah, ini namanya sepatu pilum. Ini dari jenis aglonema. Ya walaupun sekarang itu udah nggak booming lagi, tapi aglonema ini masih tetap memiliki karisma di penggemar dan pecintanya. Nah, teman-teman ya. Oh ya, sana. Yuk kita akan lihat toga di sebelah sana sama sayur. Ini termasuk toga kan? Ini ada apa? Tahu? Daun bawang ya, daun pre ini. Jadi sampai sana ini bisa kita gunakan untuk mengurangi polusi dan udara. Ini bisa terfilter oleh tanaman-tanaman hias ini. Iya, ini ada jenis aglonema, anthurium, calathea, bougainville, sakura. Ada aglonema yang macam-macam jenisnya. Ya. Biar ya rumahnya seperti hutan, tapi kan banyak manfaatnya. Oke. Iya toh, ini baru tadi pagi saya nanamnya. Nah iya, ini bromolia yang jenis kecil. Jadi ini kemarin tuh ada pohon matoa. Tahu pohon matoa? Nah, itu sangat banyak nutrisi dan vitaminnya, tapi nggak tahu mati. Akhirnya sayang, kita buang kulitnya ini ya. Jadi kita tanami dari bromolia ini. Estetis bagus ya. Ini barusan kita tanam, tapi nanti kalau udah tumbuh ya, itu akan lebih bagus lagi. Nah, ini jenis dari diven ya, dari diven. Itu ada bawang, ada kucai ya. Kita masuk ke sana. Nah, karena lahannya itu kita nggak begitu luas, jadi ini kita bisa pakai vertical garden atau bersusun seperti ini sampai di pinggir-pinggir dinding. Ini juga saya tanami. Nah, seperti ini. Nah, iya, ini jeruk sambelan ya. Ini deretan ini seledri untuk ngebakso nih. Ini ada guramehnya, tapi masih kecil-kecil. Kalau yang di sana tadi itu apa tuh? Nila, Mas. Nila. Nah, di sini ini tomat. Nah, ini kalau untuk sambal aja kan jadinya enggak beli kita kan. Nah, ini jadi pot-pot yang kecil-kecil itu saya manfaatkan, dan ini dari galon. Kita potongin, bisa kita gunakan pot ya dari limbah. Ini bisa kita manfaatkan untuk tanam sayuran. Ini memangnya tomat kecil ini, Mas. Jadi tomat sambelan ini. Dan ini ada bunga kenanga. Ini setiap saat mesti dicari orang kalau ini. Jadi udah aku bilang sama tetangga kalau aku nggak ada, Bu, aku mau ini, ambil ini, pokoknya gitu, ambil aja gitu. Jadi seperti ini kita manfaatkan halamannya gitu.
Tuh silahkan kalau mau metek tomatnya. Jadi itu ada pandan, ada jeruk ya, ada juga tanaman salam, macam-macam dari tanaman. Nah kalau toga atau kelompok kerja di toga itu biasanya kan satu RT gitu ya. Kalau ini kan secara mandiri. Jadi kalau ibu-ibu memiliki halaman sebaiknya jangan dibiarkan kosong, tapi bisa dimanfaatkan seperti ini. Jadi nanti tidak akan mahal ya sayuran ya Mbak ya, dan juga tidak usah mendatangkan dari daerah lain yang ongkos untuk transportnya itu iya ongkos kirim. Ini namanya stroberi, murbei. Kalau ini tanaman krokot Jepun itu kalau jam 9 gitu mekar sampai jam siang, bagus banget tuh kalau lah di sana itu terong ya. Jadi kita sayur terong itu udah nggak beli tuh, ada yang terong ungu, ada terong kecil. Nah seperti itu. Nih ya teman-teman, adik-adik ini memang belajar, nanti toh juga akan berumah tangga. Jadi dengan demikian pasti akan terinspirasi dan juga akan teringat ya, kalau memiliki halaman atau teras bisa dimanfaatkan untuk penanaman seperti ini. Lumayan kok teman-teman dengan berkebun ini ya, bisa menghasilkan sesuatu yang gratis. Zaman COVID itu karena orang-orang kan banyak waktu luang ya Mas ya, sehingga larinya pada berkebun dan menanam tanaman hias yang saat itu super mahal. Ya seperti ini. Jadi seperti tanaman-tanaman ini bisa kok dikelola sendiri ya, apalagi kalau ada kelompok kerja pastinya akan lebih bagus lagi, akan lebih manfaat lagi halamannya ya, seperti ini. Oke, kita kembali ke depan ya. Walaupun nggak bagus, tapi kan mungkin suatu saat nanti bisa diterapkan. Utamanya kalau sudah pada berumah tangga, harus rajin, harus bisa ini ya, efektif waktu ya. Nah seperti ini. Nah ada yang ditanyakan lagi. Ini kalau yang merah-merah ini begonia ini Mbak, dulu mahal banget tuh. Iya, tapi walaupun tidak mahal aku suka, soalnya berbunga sepanjang tahun itu, berbunga terus. Oke, yang mana? Ini toh, ini hanya dipotong aja, dipotong. Ini dulu aku beli di Tulungagung itu hanya satu pot. Satu pot. Terus saya potong itu tuh ada yang brindil itu habis. Itu gara-garanya aku perbanyak, saya repoting, saya pindahkan ke media baru sehingga jadi berpot-pot banyaknya. Nah iya ya, ini ya pemirsa ya, jadi ini bunga begonia yang ini untuk pengembangannya itu sangat mudah sekali, tinggal potong aja kita tanam. Ini sekitar 1 minggu lah itu sudah tumbuh dan keluar daun, langsung keluar bunganya ya. Nah ini ada yang jenis putih, ini tisu, different tisu Mbak ini. Kalau yang tinggi-tinggi itu calathea, dia itu tanaman hutan yang tidak mau kena sinar matahari, dia harus di keteduhan ya, makanya itu kita taruh di bawah pohon karena dia tidak mau kena sinar matahari. Seperti ini. Tahu manfaat daun bawang? Yang pernah masak pasti tahu.
Iya, ini ayo. Apa ini manfaatnya? Nggak pernah masak ya? Hah? Okra. Okra apa ya? Aku belum kenal. Oh, okra itu kayak gimana ya? Kalau ini anu Mas, ini pre Mas, bawang pre ya. Untuk bawang pre ini sangat banyak. Kalau bikin mie, bikin sup, bikin rawon, apa aja pakai ini. Makanya aku suka nanam pre. Ini kaya akan manfaat dan fungsi ya. Seperti itu. Untuk lontong, sayur, untuk apa itu pakai ini. Kalau ini tahu apa namanya? Ada yang tahu? Hah? Ini namanya Divenbasia. Kalau yang putih itu Diventisu. Kalau ini namanya Snow White. Snow White. Kalau yang ini Big Papa, ini lipstick ya. Bougainville banyak Ibu. Oh, kalau ini itu putri apa gitu loh. Aku malah lupa ya. Anu bunganya cakep nih ya. Nah, seperti inilah. Nah, teman-teman dan pemirsa semuanya, ini kita udah keliling walaupun di kebun, di halaman kita ya. Tapi ini adik-adik jadi tahu apa manfaatnya ya dari halaman, dan juga bisa kita efektifkan untuk ketahanan pangan di skala rumahan. Jadi untuk penanaman ya, tanaman hias itu juga akan menambah income gitu ya teman-teman ya. Selain itu untuk sayuran, selain bisa dikonsumsi sendiri, kita bisa berbagi, bisa Jumat berkah ya. Dan untuk persaudaraan juga kita bagi-bagi dengan tetangga, itu senang banget loh ya. Jadi kita itu akan mempererat persaudaraan juga. Dari hasil yang sedikit itu bisa menjadi jalinan silaturahmi. Bener nggak? Betul. Jadi semoga saja pesan ya selama berada di Desa Banaran, khususnya dari saya pribadi, ini akan diingat sampai nanti. Nanti semuanya akan jadi bapak-bapak, akan jadi ibu-ibu yang harus hemat belanjaan. Jadi bisa memanfaatkan halaman, walaupun halaman sempit, nanti bisa dijadikan vertical garden, bersusun. Pokoknya tidak akan kehilangan cara. Ya. Nah, seperti ini semoga bermanfaat dan senang bersilaturahmi ke rumah saya. Besok-besok monggo silahkan. Aku suka sharing sama anak muda itu, karena anak muda itu sangat menginspirasi ya toh, dan aku tetap bisa ikut gitu loh, nggak ketinggalan ya. Tapi jangan lupa juga ya untuk selalu like ya. Nanti juga share, follow gitu ya. Nanti kalau sudah banyak, silahkan main ke rumah sini lagi, makan bareng-bareng, enak kan? Kita jadi bersaudara, berkeluarga ya toh. Apalagi yang Makassar jauh banget tuh. Nah, ada yang dari Makassar ya. Halo yang di Makassar. Nih anaknya nyilang di Jawa. Ya, ini lagi kegiatan ya untuk bikin laporan ya, karya ilmiah. Tapi kan bukan untuk skripsi ini ya, laporan ya. Semoga nanti laporannya itu menjadi suatu laporan dan karya tulis yang bermanfaat. Sukses untuk adik-adik semuanya. Pokoknya tetap semangat walaupun berada di Desa Banaran yang seperti ini. Terus ya gali potensinya, dan juga ini ya, cari sesuatu ya yang bisa dikembangkan. Jadi di Banaran ini nanti
ada sesuatu yang ditinggalkan yang menjadi kesan masyarakat gitu ya. Nah seperti itu. Oh ya, nanti disampaikan salam saya ke Mbah Lurah. Intinya salam dari saya itu salam silaturahmi yang bagus ya. Jadi kita tidak masuk ke ranah pemerintahan desa. Kita hanya bikin sesuatu barangkali bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah oke teman-teman pemirsa dan juga rekan-rekan semuanya, karena ini sudah menjelang untuk sholat maghrib ya, tinggal beberapa menit lagi. Adik-adik ini juga mau pamitan, tapi besok-besok boleh kok main ke sini, barangkali kita sharing ya, dan apa namanya itu kita bisa ngobrol lagi. Nah adik-adik, terima kasih banyak atas kehadirannya. Sukses selalu, semoga kerasan di Desa Banaran sehingga akan bisa membuat laporan yang maksimal kualitas. Senang nggak ketemu saya? Alhamdulillah. Ayo salam ke pemirsa semuanya. Jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih banyak. Yang ke Makassar juga ya. Oke. Nah, pemirsa semuanya terima kasih. Sampai jumpa lagi. Semoga selalu berkenan ya. Dan jangan lupa pesan saya yang udah disampaikan adik-adik dari UIN Tulungagung. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.